Langgangan. Tang. Kita melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh ini sepuh Bapak Ibu jamaah pengawasan kajian tafsir Masjid Rawdatul Jannah, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidaipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah boten kesupen sumangga saderengipun kita tansah munjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalem punika kita taksih pinaringan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala taksih mari kesempatan dumateng kita sami umur ingkang panjang. Pramila kita sumangga ginakaken kesempatan menika kanthi saestu pados bekal lan sangu sak kathah-kathahipun. Bapak Ibu jamaah rahimahullah taala, alhamdulillah kalau ini sampun kita bahas ini menika babagan tafsir surat Al-Kafirun. Ingkang maringi faedah dumateng kita sami pilih tiyang ingkang beragami, ingkang berprinsip menika kedah gadhahi prinsip ingkang tegas, terutama dalam babagan akidah, keyakinan, boten cawe-cawe, tidak ikut campur dengan peribadahan atau akidah agama lain, sehingga tidak boleh ta'awun ala ismi wal udwan, tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Akidah yang harus dimiliki oleh orang beriman adalah akidah al-wala wal bara. Al-wala menika loyalitas kepada tauhid, kepada iman. Sedangkan bara adalah berlepas diri dari kesyirikan, dari kekafiran dan pelakunya. Insyaallah kanthi akidah wala wal bara menika insyaallah kita badhe pikantuk keimanan ingkang kokoh, ingkang teguh, sehingga tidak ada kata istilahipun toleransi dalam akidah, ya, sehingga sebagaimana yang ditawarkan oleh kafir Quraisy, 1 tahun menyembah Tuhanmu dan 1 tahun menurut mereka menyembah Tuhan mereka gantian. Itu boten wonten istilahipun toleransi dalam peribadahan. Kita laksanakan Bapak Ibu sasampunipun surat Al-Kafirun, surat apa?
Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Salah satu galipun surat ingkang sering kita waos. Terus mboten. Salah satu galipun surat ingkang kita remen, ingkang kita tresnani. Amargi napa? Amargi surat Al-Kautsar itu surat ingkang pendek. Nah, pendek wis seneng nggih. Bendang rampung ngoten nggih. Ingat terus andalan kita sami nggih. Ina A'tayna ini kan surat andalan yang kita nembe susu, ini terburu-buru. Ini senadyan surat Al-Kautsar itu pendek, namun 3 ayat ning Masya Allah. Kandunganipun sangat mendalam, faedahnya sangat besar. Insya Allah akan kita bahas menikah. Saderengipun kita waos tafsiripun kados biasanipun kita waos rumiyin surat Al-Kautsar kanthi sesarengan nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, namun 3 ayat yang menikah Masya Allah. Tafsiripun insya Allah kandunganipun faedahipun ageng sanget. Allah Ta'ala paling pangandikan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar ing mriki dipun jelasaken bilih Al-Kautsar itu dipun terjemahaken apa? Nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus. Surat menika dipun wastani Al-Kautsar karena di ayat yang pertama ada lafaz Al-Kautsar. Jadi Bapak Ibu biasanipun penamaan surat niku mengambil pada ayat yang pertama. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Namanya pun surat apa? Al-Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat apa Pak? Al-Zalzalah. Wat-tini waz-zaitun. Surat apa? At-Tin. Al-Haakumut Takasur. Surat apa? At-Takasur. Seperti di sini, Inna a'tainakal kautsar. Ada lafaz Al-Kautsar. Ini
Kita bahas ingin menikah kandungan saking ayat menikah. Surat ini Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah jelasaken kathahipun nikmat. Nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi secara garis besar, secara global, ayat menika berisi perintah supados tiyang menika salat lan berkorban hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Dan ayat yang terakhir intinya adalah akibat bagi orang-orang yang membenci Rasulullah adalah orang yang terputus. Kita bahas ayat per ayat. Ayat pertama Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini kan apa, Pak? Ibu terjemahkan apa? Nikmat yang banyak. Maksudnya adalah bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW nikmat yang banyak, yang diantaranya adalah telaga Al-Kautsar. Tahu Pak? Telaga Al-Kautsar, yaitu sebuah telaga, sebuah sungai yang ada di surga, yang dijanjikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan telaga Al-Kautsar. Menika kados ini ingkang dipun riwayataken wonten Sahih Muslim. Wonten hadis Sahih riwayat Muslim dijelaskan bahwasannya Kanjeng Nabi menjelaskan bahwasanya baru saja turun kepadaku sebuah surat. Kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Lajeng para sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lajeng Kanjeng Nabi menjelaskan Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbu Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang sangat banyak. Kata Nabi, ia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh para umatku kelak di hari kiamat. Mengingat di hari kiamat telaga Al-Kautsar itu akan didatangi oleh umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi merasakan bejananya, gelasipun Pak, gelasipun itu menunjuk saking telaga Al-Kautsar berapa Pak jumlahnya? Berapa lusin kira-kira Pak? Gelas diunjuk teng telaga Al-Kautsar itu pinten lusin Pak? Ada dan menuju fisama. Banyaknya gelas di telaga Al-Kautsar adalah sejumlah bintang di langit. Masya Allah. Nah, bintang di langit itu pinter Pak cacahipun?
Wallahu a'lam. Watak sangat. Engkau nama nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghitung banyaknya bintang. Lajeng Kanjeng Nabi maringi peringatan. Kanjeng Nabi maringi peringatan, namun ada dari sebagian hamba, sebagian umat ini yang tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar. Siapakah orang yang tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar? Dipun jelasaken bilih tiyang menika diusir dari telaga Al-Kautsar. Ketika diusir orang-orang tersebut, Kanjeng Nabi nawa ummati, itu adalah umatku. Kenapa diusir? Lalu dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalanmu. Ternyata mereka telah melakukan ibadah tata cara yang tidak kamu contohkan. Telah berbuat bid'ah sesudahmu. Sebagian riwayat jelaskan, sebagiannya ada yang murtad keluar dari Islam, dan ada yang apa? Ada yang beribadah tidak sesuai kalian tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun dipun usir. Tidak boleh minum. Padahal kita ingin awak dados umatipun Kanjeng Nabi niku berharap sangat Pak saged minum dari telaga Al-Kautsar menika. Amargi faedahipun, barang siapa minum satu teguk saja dari telaga Al-Kautsar niku boten badhe ngraosaken ngelak selamanya, gak akan haus selamanya. Masya Allah. Niku namung apa Pak? Unjuk seteguk kemawon, ora bakal ngelak sak lawase. Masya Allah. Padahal yang kita khawatirkan kan sesuatu yang membuat lapar, yang membuat haus. Sehingga akan kita jelaskan Bapak Ibu beberapa sifat dari telaga Al-Kautsar menika. Ingkang dipunjelasaken dening para imam ahli tafsir. Kados ini Ibnu Jarir At-Tabari. Niku pernah jelasaken Kanjeng Nabi menika pernah ditanya dengan telaga Al-Kautsar. Lajeng Kanjeng Nabi jawab, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku yang berada di surga. Sifat pertama, tanahnya adalah minyak kasturi. Masya Allah. Tanahnya apa Pak? Kasturi, minyak kasturi, harum sekali. Sifat nomor kali, ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Masya Allah, putih sangat Pak ini, bening sangat. Wa ahla minal asali, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Nah, kita muncul madu, ini tuh manis sangat nih. Kenapa meleh telaga Al-Kautsar menika? Lebih manis dari madu. Dan sungai tersebut didatangi oleh burung-burung yang lehernya seperti leher onta. Kenapa Pak? Gambaran telaga Al-Kautsar itu apa? Biasanya pun didatangi burung-burung yang lehernya seperti leher onta. Jadi kira-kira burung tersebut besar apa kecil Pak? Besar burung onta, seperti leher onta. Lanjut Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah,
lezat dagingnya. Lajeng Kanjeng Nabi jawab, aku akan memakan dagingnya dan merasakan kenikmatannya, kelezatannya. Masya Allah. Itu diantara sifat telaga Al-Kautsar. Sementara bagi Imam Bukhari membawakan sebuah sanad dari Khalid ibnu Yazid Al-Kahili, telah menceritakan kami Israel dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menjelaskan pilih Al-Kautsar itu sebuah sungai yang diberikan untuk Nabi kalian. Kedua tepi sungai menika berupa mutiara yang berlubang. Masya Allah. Padahal mutiara ini kan sesuatu yang berharga. Yang menikah biasanya pun pengen mutiara kan kedah nyelam ini ya Pak. Nyelam ke laut mencari kerang. Nah di kerang ini apa? Ada mutiaranya. Dan jumlah bejananya sama dengan bilangan banyaknya bintang-bintang di langit. Masya Allah. Kalau dari riwayat Ibnu Abbas jelaskan bilih telaga Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga yang kedua tepinya itu terbuat dari emas dan perak. Pinggiran itu sungai ini Pak emas perak. Masya Allah. Mengalir di atasnya yakut dan mutiara. Airnya lebih putih dari salju dan lebih manis dari madu. Itu riwayat Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain diperjelaskan pilih telaga Al-Kautsar menika bejananya lebih banyak dari jumlah bintang-bintang dan planet-planet yang ada di langit di malam hari ketika gelap gulita. Dan diperjelaskan barang siapa minum darinya maka tidak akan merasakan haus selamanya. Padahal kita merasakan rakyat yang niku nolak itu pripun raosipun. Nah kita siap Pak, nanti kita siap Ramadan niku sing ingkang lebih berat luwih niku napa kelakipun Pak? Ingkang kali-kali pengen biasanya pun ini kelak ini lebih tahan. Bukti ini pun kita nih buka ini kan biasanya pun langsung mengunjuk kata untuk kata akhirnya pun mungkin apa kartai kabutan. Ini biasanya pun muncul kata-kata makalai amari-mari kan ya. Kemudian lebar sungai. Lebar sungainya ini lebar antara tepi ini kan ya Pak ya. Lebarnya adalah lebar sungai tersebut sama dengan panjangnya kira-kira sejauh antara Amman dan Ailah. Sebuah daerah yang cukup jauh, jadi lebar sangat Pak. Mungkin lebih dari lebar dari sini ke Karanganyar Pak. Masya Allah lebar sangat sungai ini Pak. Sehingga kita berharap mugi-mugi termasuk hamba-hamba Allah umatipun Kanjeng Nabi ingkang saged meneguh air telaga Al-Kautsar sehingga mboten badhe ngraosaken ngelak sak lawasipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sementara bagi Bapak Ibu, sampun kita mangertosi bilih wonten swarga
niku wonten sekawan sungai ingkang dipunjelasaken wonten surat Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, masalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bilih swarga niku dipun sediaaken kanggenipun tiang-tiang ingkang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di surga niku wonten sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Kita bayangkan Pak, Sungai Bengawan Solo niku senes utek katanya lagi. Ning susu. Tinggal apa Pak? Tinggal hidup. Bahkan enten swarga niku napa? Enten pelayan niku Masya Allah. Pelayan yang istimewa. Nyuwun apa kemawon dipun layani. Sungai susu. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai yang ketiga adalah sungai khamr. Sungai khamr yang lezat bagi peminumnya. Ning khamr ten swarga niku memabukkan boten memabukkan. Nah ancamanipun man yashrabil khamra fid dunya lam yashrab fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr, yang minum minuman keras di dunia, maka nanti di akhirat di surga enggak akan minum khamr. Aman kira apa niki tergesa-gesa ora sabar akhiripun apa umbe ciu. Padahal kita mengatasi Pak, sumber kejahatan ini kan minuman keras karena menghilangkan akal. Kalau seseorang sudah hilang akalnya, terkadang berzina. Kalau sudah berzina hamil, akhirnya yang hamil dibunuh, anaknya digugurkan. Sehingga minuman keras itu adalah di antara pintu kemaksiatan. Yang awalnya dari minum-minuman Pak, banyak perkelahian Pak ini. Biasanya pun mendem niku nggih senenganipun padu ya Pak nggih. Senenganipun padu terus mungkin dengan atas bunuh-bunuhan, hilang akal. Sehingga alhamdulillah nggih apa? Khamr niku nggih Indonesia niku sudah disebut boten nggih bebas sangat kados di luar dari nggih. Yang terkadang niku pabrikipun bisa nggih Pak. Terus eksis nggih. Pabrikipun boten saged stop ya Pak. Amargi napa amargi nggih enten upetinipun nggih, enten pemasukanipun. Nek di stop pabrikipun nggih boten enten pemasukan. Sungai keempat adalah wa anharum min asalin musaffa. Sungai-sungai madu yang musaffa, yang murni. Masya Allah. Nah kita tumbas madu kan biasanya pun nawa madu ingkang murni. Madu asli kan kata Pak. Itu Masya Allah. Biasanya pun ini madu itu asli murni kan khasiatipun insyaallah lebih maksimal. Sungai air tawar, sungai susu, sungai khamr, sungai apa Pak? Madu, Masya Allah. Dados teng swarga mangke Bapak Ibu, tiyang menika boten badhe ngraosaken ngelak. Wong sungai niku saged diunjuk.
Nggih, napa meneh nek pun unjuk telaga kausar niku boten badhe ngelak salawase. Nggih, semanten mugi teng swarga mangke nggih boten ngraosaken luwe lan boten bosen ajeng dahar pinten truk Pak, boten bosen. Pisang 1 truk niku boten bosen nggih. Dan ketika makan itu Pak, swarga niku boten buang air besar, tidak buang air kecil. Ini boten susah nggih. Karena nek niku dari perkata kan nggih, mungkin awak sering ke kamar mandi nggih, luwih repot. Teng swarga niku napa? Tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tubuhnya enggak mengeluarkan kotoran. Tapi makanannya, minumannya nanti jadi keringat Pak. Jadi keringat yang harum, ya. Jadi tidak mengeluarkan apa? Tidak mengeluarkan kotoran. Itu masya Allah. Surga ingkang penuh kenikmatan. Bahkan di surga mangkeman seorang laki-laki akan diberi kekuatan 100 orang laki-laki. Ini kekuatan dalam apa? Berhubungan suami istri. Apa boleh nama? Bidadari ini pernah. Bidadari swarga niku selalu perawan. Lan bidadari swarga menika setiap hari terus setiap hari apa Pak? Malah tambah ayu. Ini tidak berkurang kecantikannya. Itu bidadari apa? Swarga. Bidadari surga niku bidadari teng swarga mengke Pak niku boten haid, boten BAB, boten buang air besar, buang air kecil. Niku menawi napa? Enten bidadari turun dari surga ke bumi, ini saya bumi akan penuh dengan cahaya. Sekedar senyum saja mungkin apa? Bumi ini akan terang benderang. Masya Allah, bidadari teng swarga. Tanpa sekata sangat nikmat-nikmat surga ingkang kata sangat. Lanjut ayat nomor kali. Fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, yang diantaranya adalah telaga Al-Kautsar. Fasalli, maka bersyukurlah dengan mendirikan sholat. Wan li rabbika wanhar, dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Dados surat Al-Kautsar niku diantara dalil apa? Dalil perintah untuk berkorban. Wanhar, har niku apa? Beribadah dengan menyembelih hewan kurban. Tiba, dados tiyang ingkang fitrahipun niku taksih selamat, fitrahnya masih selamat, niku pasti napa akan berusaha membalas nikmat yang banyak ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita sami menawi ngraosaken nikmat ingkang kathah sanget Bapak Ibu. Kita badhe berusaha bersyukur dumateng Allah, sregep ibadah, sregep anggenipun ingin menika beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat nomor kali menika mari faedah. Pilih tiyang menika wajib bersyukur terhadap nikmat. Dan bagaimana cara bersyukur? Bersyukur menika Pak dengan 3 hal. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Yaitu dengan mengakui bahwasannya seluruh nikmat itu adalah anugerah pemberian Allah. Ini kita
syukur yang pertama. Boten kados ini korun iki. Kalau korun jadi kaya raya, korun mengingkari. Korun mengatakan saya ini kaya, harta saya kaya ini adalah semata-mata karena kepandaian saya, karena kecerdasan saya. Jadi mengingkari nikmat Allah. Dan menawi tiyang ingkang beriman, kenikmatan Allah kemawon menika selalu menyandarkan kepada Allah. Nikmat apa saja disandarkan kepada Allah. Nggih. Terus kita nikmat menika berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iku apa, Pak? Bersyukur dengan hati. Lanjut bersyukur, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan apa, Pak? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita pikantuk rezeki Allah, alhamdulillah. Enten rezeki ingkang dumuginipun tidak disangka-sangka nggih, alhamdulillah. Sering mengucapkan alhamdulillah dalam rangka mensyukuri nikmat ingkang kathah sanget. Lan ingkang terakhir, cara bersyukur dengan anggota badan dipun Pak, menggunakan nikmat menika apa? Dalam ketaatan. Oke. Menggunakan nikmat kados ini anggota badan kita menika kan nikmat nggih. Anggota badan ingkang sempurna kita ginakaken ingkang dimentaati Allah Subhanahu wa taala. Ing ayat nomor kalih menika dipun sebataken fasholli li rabbika, salatlah karena Rabbmu. Niku marini faedah bilih tiyang ingkang salat niku kedah ikhlas, kedah namung karena Allah. Karena dalam ayat tersebut dijelaskan li rabbika, salatlah karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena tetangga, bukan mengharap ridho manusia, bukan mengharap pujian manusia, tapi semata-mata mengharap ridho Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Demikian pula ketika wanharnya juga harus li rabbika. Ini faedahipun kenapa? Berkorban itu harus ikhlas mencari ridho Allah. Terus mangke Bapak Ibu menawi sampun dumugi wulan besar, wulan Dzulhijjah, kita anggenipun berkorban, menawi mampu gadai kemampuan, niku kedah ikhlas karena Allah. Ampun ngantos korban niku ning amargi napa? Amargi perkewuh niku boten kenging. Mosok tambah korban aku ora korban, nah niku napa? Berarti boten ikhlas. Korbannya karena perkewuh dengan tetangga, niku boten kenging. Korban itu kedah ikhlas mata-mata karena Allah, mencari ridha Allah, bukan karena gengsi, bukan karena mungkin kita takut nawa, takut jadi omongan boten. Fasholli li rabbika wanhar. Semata nuki faedahipun berkorban menyembelih hewan itu harus hanya ditujukan kepada Allah. Sehingga boten ini menyembelih hewan beribadah ditujukan kepada selain Allah niku boten kenging Pak. Nyembelih hewan Nyi Roro Kidul niku boten kenging. Nyembelih hewan di penunggu pohon yang besar atau batu yang besar niku boten kenging. Nyembelih hewan ditanam kepalanya di jembatan, penunggu jembatan niku nggih boten kenging. Kan biasanya pernah ngrewaki
jembatan anyar paring apa? Korbanaken kepala kerbau napa-napa nggih sebagai tumbal nggih. Enten pabrik nggih, wonten kinten sebuah pabrik nggih ngaten. Pabrik tebu nggih wonten nggih. Sebuah pabrik tebu yang itu biasanya napa terkadang mempersembahkan kepala kerbau. Tujuanipun nggih ben karyanipun nggih diselamet ngoten nggih. Iku nggih boten ini. Bahkan dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika Sungai Nil itu mengering, Pak. Sungai Nil itu di negara putih Mesir, Mesir. Nah, kebiasaan penduduk di sekitar Sungai Nil ketika Sungai Nil mengering, maka apa Pak? Mempersembahkan kurban. Ini kurban itu senes kewan, Pak. Ini kurbannya adalah manusia. Dicari penduduk yang paling cantik, terus dikorbankan untuk Sungai Nil itu apa Pak? Seorang wanita yang paling cantik sendiri, terus yang paling ayu dewi dikorbankan Pak di Sungai Nil. Itu kebiasaan ini. Ketika Sungai Nil kering, maka dicari mana wanita yang paling cantik, yang paling ayu dewi dikorbankan. Akhirnya berita tersebut sampai kepada si Umar, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah. Akhirnya pun khalifah Umar itu apa? Nulis surat ingkang inti sini pun apa? Wahai Sungai Nil, inti pun apa? Memerintahkan kepada Sungai Nil untuk mengalir airnya. Masya Allah. Umar sekedar apa Pak? Kirim surat untuk Sungai Nil. Itu Masya Allah. Ketika ini apa? Sungai Nil langsung mengalir seperti biasa. Itulah karomahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus menawi Nabi ini kan istilahnya itu mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa itu mukjizat. Tapi kalau wali Allah selain Nabi itu istilahnya apa? Karomah wali kan karomah. Insya Allah. Jadi nggak jadi apa? Tidak jadi mempersembahkan korban berupa apa? Berupa wanita yang paling cantik di desanya. Semakin lagi Bapak Ibu, sampun kita mengatasi terkadang pesugihan. Itu kan biasanya pun butuh korban. Biasanya pesugihan itu terkadang apa? Minta tumbalnya dari keluarganya sendiri, keluarga yang cari pesugihan, dan terkadang malah yang jadi tumbalnya ya dia sendiri. Amat gini, jin itu membantu itu bukan cuma-cuma. Jin dalam membantu itu tidak cuma-cuma, tapi ada syaratnya itu loh. Yang perjanjian dengan jin tadi. Sehingga terkadang kan kita mirang berita enten tuyul apa enten babi ngepet lewat ini. Ini kali ini terus korban itu hanya ditujukan untuk Allah, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, intinya pun kita sambut berikrar, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadah sembelihanku, wa mahyaya dan
wa mamati dan matiku itu adalah lillah, karena Allah Rabb semesta alam. Dados sedangkan ingkang kita miliki Bapak Ibu, salat kita, ibadah sembelihan kita sami, hidup mati kita sami, menika semata-mata dalam rangka mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nika nggih inti saking tafsir ayat nomor kali. Fasholli li rabbika wanhar. Lanjut ayat nomor 3. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang membenci, yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah orang yang terputus. Terputus maksudipun tidak ada lagi penyebutan pujian untuknya setelah kematiannya. Ingkang awalipun Bapak Ibu, orang-orang Quraisy pada awalnya mengatakan kepada Nabi SAW, mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, terputus. Mereka mengatakan demikian dengan alasan karena Nabi tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Kan semua anak laki-laki Nabi ini kan meninggal dunia nih. Meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Maka Allah pun membalasnya. Membalas dengan apa Pak? Dengan meninggikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang terputus itulah orang-orang yang membenci Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terputus dari kebaikan. Itu tiang-tiang ingkang membenci Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang membenci Kanjeng Nabi, bahkan barang siapa yang membenci salah satu dari ajaran Kanjeng Nabi, membenci tuntunannya Kanjeng Nabi, mereka itulah orang yang akan terputus. Terputus niku boten pikantuk kebaikan dan tidak akan dapat barokah. Sehingga Bapak Ibu, kita boten ingin membenci satupun dari ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau membenci ajarannya Nabi bisa menjadikan terputus kebaikannya dan tidak mendapatkan barokah. Faedahipun Bapak Ibu saking tafsir surat Al-Kautsar ayat 1 ayat 3 menika, Al-Imam Qurtubi menjelaskan dalam kitab Al-Mufhim, pilih ingkang intinipun tiang ingkang beriman, ingkang mengaku beragami Islam niku kedah ingin menika beriman adanya telaga Al-Kautsar, mengimani namanya, sifatnya, bagaimana minumannya, bagaimana benjananya, niku kedah kita imani,
kita percayai, ya. Karena kalau kita imani, kita yakini adanya telaga Al-Kautsar, kemudian adanya sebuah harapan, kita berdoa, ya. Kita berdoa dumateng Allah, mugi-mugi saged nunjuk telaga Al-Kautsar menika. Lan supados mangke boten diusir dari telaga Al-Kautsar, jangan sampai mengada-adakan perkara yang baru dalam agama. Ampun ngantos berbuat bid'ah, sesuatu yang tidak ada dalilnya, gak ada tuntunannya, gak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti supaya bisa minum telaga Al-Kautsar, niku napa Pak? Kedah ingkang sepindah selamat dari kesyirikan. Nomor kali selamat dari kekafiran, kesyirikan dan kekafiran. Lajeng selamat dari apa Pak? Dari dosa-dosa dan maksiat. Selamat dari bid'ah. Insya Allah menawi kita semangat mencontoh Kanjeng Nabi, semangat mengikuti ajaranipun Kanjeng Nabi, insya Allah mangke kita badhe ngraosaken bahagia dengan meminum air telaga Al-Kautsar menika. Sehingga harapanipun kanthi nunjuk toya telaga Al-Kautsar, mugi-mugi kita pikantuk kenikmatan ingkang agung sanget sehingga boten ngraosaken inggih menika ngelak saklawasipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kita bahas ing kesempatan dalu punika nggih, mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi kita sami dados hambanipun Allah nggih ingkang bersemangat anggenipun nindakaken kesaenan amal soleh. Amat kita berharap mugi-mugi saged unjuk telaga Al-Kautsar menika. Maka Bapak Ibu, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kekiranipun yang agungipun pangapunten. Fasallallahu taala al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonia.